Kami yang bertugas pada hari ini, Penatua dan Diaken Pelayanan Lingkungan 4 Majelis Jemaat GKI Kalawa, Kuala Kapuas. Liturgi yang kita gunakan hari ini yaitu liturgi pengucapan syukur 188 tahun Pekabaran Injil GKI, dan nyanyian yang dipakai yaitu Kidung Jemaat, pelengkap Kidung Jemaat, nyanyian Kidung Baru, dan lagu Kidung Pujian. Pendeta yang akan melayani firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu Ibu Pendeta Christine E. Tomasila MTH. Pemain musik Jenny Larasanti, pemandu lagu Yolanda, dan operator sound system Lady Monas. Demikian warta jemaat untuk kita pada hari ini. Yakinlah bahwa semua pelayanan yang diberikan dan segenap keluarga dan rumah tangga kita selalu mendapat berkat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dengarkanlah pengantar. Pada hari ini Minggu tanggal 18 Juni 2023, Gereja Kalimantan Evangelis menjadikan sebagai hari pengucapan syukur 188 tahun Pekabaran Injil GKI. Evangelion memberkati Borneo walaupun harus melintasi jalan yang berat, penuh tantangan. 2 orang misionaris Pekabaran Injil datang dari jauh membawa sukacita Evangelion Kristus untuk Borneo, khususnya Kalimantan sebelah selatan timur dengan ibu kota Banjarmasin. Misionaris dari RMG Johan Reinrich Barstein yang tiba paling awal di Banjarmasin pada tanggal 26 Juni 1835 dengan menumpang perahu layar orang Arab dan ditemani Lukas Mandor menempuh perjalanan 44 hari dari Batavia. Pada 15 Juli 1835, Barstein untuk pertama kali bertemu dengan Ambo, putra sulung Raden Labih, penguasa Pulau Petak. Pembantaian di Tanggohan dan Penda Alai pada 7 dan 8 Mei 1857 merenggut nyawa 7 warga RMG. Diperlukan 2 badan misi yaitu Reinise Mission Gesel dan Basler Mission Gesel untuk melahirkan sebuah gereja yang bernama Gereja Dayak Evangelis pada 4 April 1935. Sesudah kerja keras selama 100 tahun, diperlukan 100 tahun untuk menghadirkan 5 orang pendeta Dayak paling awal. Padahal pada tahun 1858 Alkitab sudah diterjemahkan dalam bahasa Dayak Ngaju oleh August Hardelan. Pada zaman pendudukan Jepang, Gereja Dayak mendapat nama baru dalam bahasa Jepang, Minami Borneo Dajako Kristokjo Kokai. Lalu pada tahun 1950 berubah menjadi Gereja Kalimantan Evangelis, sebuah perjalanan panjang penuh tantangan namun penuh berkat. Wir haben es naik vergessen, kami tidak melupakannya. Melalui pernyataan di atas, hal ini merupakan momentum bagi kita untuk tidak melupakan sejarah serta mengucap syukur atas anugerah Tuhan bagi Gereja Kalimantan atas 188 tahun Pekabaran Injil yang telah berlangsung. Marilah kita berdiri menaikkan pujian kita atas pekerjaan Tuhan melalui ibadah kita saat ini. Kita menyanyi dari NKB nomor 202 bait 1 dan 2, Genta Injil Bergaul. Sa
dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Aku dan bersemangat pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Dosa, marilah kita mendamaikan diri kita, mengaku segala dosa kita dengan menyanyikan Ganjil 43 ayat 1 sampai ayat 3. Yang dinyatakan sebagaimana janji firman-Nya. Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanmu bangkit serentak. Tidak akan melakukan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan engkau kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Sesungguhnya keselamatan daripada Tuhan dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Demikianlah bunyi berita anugerah bagi kita semua. Silakan duduk kembali. Pada hari ini terambil dari Perjanjian Lama, Kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 hingga yang ke-11 dengan perikop kabar selamat kepada Sion. Demikianlah firman Tuhan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi.
Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut iman Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kolose 3 ayat 16. Namun sebelumnya, mari kita dengarkan pujian dengan judul Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Berfirman
syukur 188 tahun pekabaran Injil di DKI. Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai 38 dengan judul belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Memulai ini mari kita berdoa. 18 hari kami sudah dipelihara oleh Tuhan di bulan Juni tahun 2023 sampai hari ini dalam keadaan sehat dan tanpa kurang satu apapun. Terbentang ungkapan terima kasih dari relung hati kami yang terdalam ini untuk kebaikan Tuhan yang kami terima dan kami rasakan. Di hari ini Tuhan, bersabdalah bagi kami. Kami mau mendengar sabda-Mu dan berkati hamba-Mu ini menyampaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Amin. Luar biasa baik. Siapa di sini yang pakai baju warna pink? Ada. Ada. Bu Joya. Saya baru lihat di sini. Bu Joya, Tambi Joya, silakan maju ke depan. Tambi Joya, silakan maju ke depan. Iya. Silakan maju Tambi Joya. Saya nggak lihat dia pakai baju pink. Oh iya. Satu lagi saya minta laki-laki yang baju lengan panjang, pakai jam tangan hitam, dekat kipas angin dia yang menoleh ke belakang. Silakan maju Mas. Iya. Silakan maju yang lengan panjang, yang ininya biru. Itu dekat istrinya kan? Ke adiknya. Jangan malu-malu. Ada sesuatu yang diberikan. Ayo maju, iya. Tapi Joya cantik sekali. Aku kan tahu pakai baju pink. Aku bisa sambat-sambat. Iya, yang baju putih silakan maju Mas. Oh iya. Kalau dia masih malu, Bapak yang di belakang Pak Guntur yang pegang Alkitab, maju Pak. Iya, silakan maju. Tapi Joya, hari ini sendiri yang pakai baju pink di antara orang banyak ini. Tepuk tangan dulu untuk Tapi Joya. Iya, aku nih sambat-sambat dia. Sekalinya pas menoleh ada yang pakai baju pink. Apakah pakai baju pink ini karena diminta oleh Bu Joya? Atau keinginan, iya, keinginan hati sendiri pas buka ada baju, ini ada dalam lemari, tarik kan? Kenapa pakai baju pink? Memang kemauan sendiri. Langsung ambil dari lemari, langsung ini pakai baju yang ini. Iya, keinginan sendiri. Karena disuruh seperti kan? Enggak, keinginan sendiri. Iya, di hari pengucapan syukur DKI ini, yang pertama tadi karena keinginan hatinya sendiri baju pink. Maaflah, gue Joya. Karena keinginan hatinya sendiri pakai baju pink. Yang kedua, ini kan hari pengucapan syukur DKI. Tambi Joya mau bilang apa buat Tuhan Yesus hari ini dalam umur kehidupan Tambi Joya sehingga boleh mengucap syukur bersama kita semua di tempat ini. Mengucap syukur oleh Tuhan Yesus itu baiknya selalu melihara menjaga memberi masih umur panjang. Oh iya, tepuk tangan. Tuhan Yesus itu baik memberikan umur panjang. Sudah umur berapa? 59. Iya, tetap semangat, eksis dan baju terus berbunga-bunga. Sekarang saya bertanya, Bapak, namanya saya nih ingat muka tapi nggak tahu nama. Saya Maman. Panggilannya? Panggilan kalau nama anak Kayang, Bapak Kayang. Oh, Bapak Kaya. Pak, tadi
boleh saya tahu apa yang mau Bapak bilang hari ini di hati Bapak yang terdalam saat ini? Mau bilang apa? Ibu pendeta, aku sakit kepala, aku anak kan bisa diurus misalnya. Mau bilang apa buat kami semua pada saat ini? Tidak usah malu-malu karena nanti didoakan Pak. Kalau tadi Tambi Joya dari hatinya sendiri dia bilang pakai baju pink. Sekarang dari hati Bapak sendiri mau bilang apa buat kami semua? Ya, memang di dalam satu keluarga kadang-kadang seluruh anak ibu kadang-kadang kan bisa bikin kita ya pusing kecil kepala lah. Iya. Kadang-kadang kan mungkin untuk pembicaraan kepada orang tua. Nah, itu tapi kita mengucap puji syukur dan terima kasih karena kita bisa sampai sekarang ini kan bisa ikut istilahnya beribadah sampai sekarang ini bimbingan dan tuntunan dari Tuhan. Iya. Tepuk tangan buat Bapak. Anak-anaknya bikin bisa sakit kepala, tapi dia tetap mengucap syukur berjalan dengan Tuhan. Ibu bapak di tempat ini pasti banyak persoalan, tetapi apa yang disampaikan Bapak Kayang harus tetap dekat dan melekat pada Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Bapak Kayang dan Tambi Joya. Jangan dulu duduk. Ada hadiah dalam belas kasihan Tuhan bagi kalian berdua. Tepuk tangan buat mereka kembali. Hadiahnya ini dibeli tadi malam di pasar. Iya, ujar Tuhan, Bapak Kayang dapat hadiah serai. Iya. Kalau nanti masak-masak boleh Ibu Pendeta ke rumah. Kata kegayaannya Pak. Tapi Joya dapat hadiah juga. Hadiahnya ini dalam bentuk semoga tidak asam urat. Iya, sehat. Hadiahnya sayur bayar. Iya, Tuhan Yesus memberkati. Iya, Tuhan Yesus memberkati. Boleh foto bagi kami bertiga. Mereka datang ke tempat ini bukan karena dipaksa suami atau anak. Mereka mengucapkan pergumulan hidup itu banyak, tetapi ingat harus tetap dekat dan melekat pada Tuhan. Hari ini Ibu Bapak Jemaat Tuhan dikisahkan saat Yesus berkeliling ke kota dan desa. Ia bukan hanya berjumpa dengan orang-orang yang mau mendengarkan tentang kabar kerajaan Allah, tetapi ia juga berjumpa dengan orang-orang yang sakit dan lemah. Apakah Yesus kemudian pergi dan meninggalkan itu? Ternyata tidak, Ibu Bapak. Dikatakan ia saat melihat lalu tergelitik hati kecilnya karena ia melihat dengan belas kasihan. Sehingga dikatakan, aduh, banyak sekali yang terluka dan terlantar, tetapi pekerja tidak tersedia atau tidak tercukupi. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sehingga Yesus membahasakannya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada sang pemilik tuaian itu. Hari ini Ibu Bapak, saya percaya kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang patut untuk berbahagia. Apa jadinya jika Injil GKE tidak sampai di Kalimantan? Mungkin hari ini saya dan Ibu Bapak masih pergi menyembah pohon, memberi persembahan ke sungai, ataupun mengandalkan kekuatan kita, harta kekayaan kita. Bahkan yang kuat bisa semakin kuat, yang kuat bisa menindas yang lemah karena tidak ada belas kasihan. Artinya di dalam Injil GKE, Injil yang disebarkan di tanah Kalimantan di GKE, mengetuk pintu hati saya dan Ibu Bapak untuk hidup dalam belas kasihan. Bagaimana kita hidup berbelas kasihan? Barangkali ada yang bilang, bagaimana saya hidup berbelas kasihan dengan orang lain? Saya hidup saya saja belum beres. Istri saya, suami saya saja bisa ke timur, barat, utara, dan selatan. Anak-anak saya saja bisa tidak terurus. Bagaimana saya mau hidup berbelas kasihan dengan orang lain kalau keluarga saya sendiri saja belum penuh dengan belas kasihan pada Tuhan?
sehingga kita dipelihara sampai hari ini dalam keadaan baik. Sekalipun terluka, tetapi kita tetap diberikan petunjuk dan jalan keluar. Karena itu Ibu Bapak, biarlah 188 tahun pekabaran Injil di GKI menjadi sebuah kesaksian nyata bahwa belas kasihan Tuhan telah turut serta bagi seluruh orang yang ada di Kalimantan. Untuk terus kita kabarkan kabar baik kepada setiap orang, bukan saja dalam perkataan, tapi kita wujudkan pula dalam segala perbuatan kita, dalam dimanapun kita berada. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Shalom. Amin. Mari kita lakukan pujian dengan judul Berikanku Hatimu. Masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan meterai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus ini kita menyatakan syukur dan mau hidup di dalam pengasihannya. Di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan, perjamuan ini kiranya menghibur dan menguatkan kita. Kiranya membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah di dalam kerajaan Allah yang kekal. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Bunyi dari Yohanes 6 ayat 54. Marilah karena begitu kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen dan pada akhirnya kita lakukan nyanyian haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Masih tetap berdiri, saudara-saudari yang kekasih, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan. Marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Yang pertama pertanyaannya, apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal, dan mencari keampunan dari Tuhan? Apa jawab ibu bapa, saudara-saudari? Sesungguhnya saya seorang yang berdosa, kasihanilah saya ya Tuhan. Yang kedua, apakah saudara-saudari sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara-saudari diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Apa jawab ibu bapa, saudara-saudari? Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Yang
apakah saudara-saudari sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara-saudari? Apa jawab ibu bapak saudara-saudari? Tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya tentu akan diterima oleh Allah dan layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tetapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan segala keinginan jahat dan hidup taat menurut kehendaknya. Maka kita yakin biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, tetapi Allah menerima kita dalam anugerahnya. Demikianlah pertanyaan bagi kita semua. Silakan duduk kembali. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Begitu pula setelah makan, ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Ibu bapa, saudara-saudari, dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus Kristus. "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu." Karena segala sesuatu telah tersedia. Sebelum roti dan anggur ini kita makan dan kita minum, saya mau bertanya, adakah ibu bapak di tempat ini yang belum dapat roti dan anggur? Lambaikan tangannya. Sudah dapat semuanya? Baik, kalau semuanya sudah dapat, saya mengundang ibu bapak penata diakan lingkungan 4 untuk maju ke depan, dan jemaat silakan berdiri. Iya, bentuk setengah liter. Tolong jaga tahu jaga tahu kamera kosong, jaga tahu kamera kosong itu tuh. Jadi dinun gitu. Agak rapat. Baik, disiapkan rotinya. Kini ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Silakan. Kini ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk ampunan dosa kita. Silakan. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan menyerahkan persembahan syukur kita khusus berjamaah. Yeah.
Bapa jemaat Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, belas kasihan-Mu nyata dalam hidup kami umat-Mu. Hari ini kami menerima tubuh dan darah-Mu yang diserahkan dan dicurahkan untuk keampunan dosa kami. Tanpa memandang siapapun kami ini umat manusia, semua kami mendapat anugerah hidup kekal. Bahkan kami yang berada di Kalimantan, dalam gereja Kalimantan Evangelis, boleh menerima berita Injil sampai pada tahun 2023 ini, 188 tahun. Luar biasa belas kasihan Tuhan telah menggerakkan, menolong, memberikan petunjuk dan menghadirkan jalan keluar, sehingga Injil Tuhan boleh diterima dan dijalankan oleh kami semua warga gereja Kalimantan Evangelis. Sekalipun pergumulan datang dan pergi, sehat dan sakit menjadi warna dan warni hidup kami. Pelayanan dalam keseharian kami di tempat ini Tuhan, kami berdoa bagi program kerja Majelis Sinode GKI melalui Departemen Marturia Majelis Sinode GKI dalam hal pelayanan penginjilan. Apapun setiap program yang sudah terselenggara sampai pertengahan tahun ini, bahkan yang akan terselenggara pada beberapa bulan selanjutnya, oh Tuhan, tangan kasih-Mu saja yang memberkati, sehingga seluruh program itu boleh sampai di hati umat-Mu, boleh diterapkan oleh setiap mereka dan kami yang mengabarkan kabar baik. Bahkan Departemen Marturia terus diberkati dengan eksis, sukacita, bahkan hati sebagai hamba, bahwa pelayanan yang dijalankan ini Tuhan senantiasa berkati siapapun mereka yang dalam hal memberi diri dalam pelayanan ini dengan sukacita, senantiasa berkat Tuhan hadir dengan kebaikan Tuhan. Kami berdoa bagi pengurus pemberitaan kabar baik PKB GKI, baik dari tingkat sinode, resort, dan jemaat. Bagi pendeta dan vikaris yang melayani khususnya di pos PKB GKI, terus diberikan kesehatan dan kekuatan, hati yang diliputi semangat dan sukacita, bahwa apapun kabar baik yang ditaburkan dalam nama Tuhan Yesus, semuanya tidak akan kembali dengan sia-sia. Berkat Tuhan selalu baik dalam setiap hikmat akal budi yang Tuhan tambahkan hari demi hari, sehingga setiap orang yang mendengar akan senantiasa mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa bagi perkembangan pelayanan di pos PKB GKI, agar semua boleh menuju arah yang baik, bagi kemajuan pos PKB, bahwa setiap hari boleh bersaksi bahwa Tuhan yang turut serta mendatangkan kebaikan, sehingga perkembangan pelayanan di pos PKB GKI menjadi surat Kristus yang terbaik bagi kami semua. Kami berdoa pula bagi mitra PKB GKI di dalam dan di luar negeri. Hati kami semua di tempat ini, sambutlah ya Tuhan setiap kata doa yang terucap dalam hati kami. Kami tidak sekali-kali memerintah Engkau Tuhan, tetapi kami menaruh setiap pinta doa kami, karena hanya Engkaulah Tuhan, Sang Pemilik hidup kami, yang terbaik di tengah hidup dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, karena semua itu berasal darimu. Berita Injil ini telah mengubah hidup kami, yang olehnya kami dapat bekerja dan melayani serta menerima berkat-berkat-Mu. Berkatilah persembahan syukur ini kiranya berguna untuk menopang berita Injil dan pelayanan gereja-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Menyanyi dari PKJ 183 ayat 1 dan seterusnya. Mari sebarkan Injil. Besar kasih-Nya bagi Ibadah ini merupakan tanda ungkapan syukur kita atas penyertaan Tuhan melalui 188 tahun pekabaran Injil GKI. Saat ini disertai komitmen bersama dalam hidup yang baru untuk mengembangkan pelayanan demi kemuliaan Tuhan di dalam dan melalui jemaat bagi dunia sampai akhir zaman. Kita akan mampu menjalani melewati berbagai tantangan kehidupan dan pelayanan. Karena itu berjalan bersama Yesus, Tuhan Juru Selamat, sobat yang setia. Terimalah berkat Tuhan, pulang dan pergilah kini dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Ibadah telah selesai. Selamat merayakan hari pengucapan syukur 188 tahun pengkabaran Injil Gereja Kalimantan Apangelis. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.